Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di duren sawit. Yang jawab salam mudah-mudahan banyak duit. Amin. Daun salam jumlahnya 3. Yang jawab salam mudah-mudahan masuk surga. Amin. Daun salam tapai hangat. Yang jawab salam mantep banget. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Kalau kalian menjawab salam itu namanya orang mulia. Tapi ada sholawat tidak dijawab, kamu tergolong orang pelit, bakhil, kikir, medit, koret, kopet. Sayyidina Muhammadin. Jawabnya Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Kalau mau pendek shollu alaih. Di kampung Pak Ustadz di Sunterjaya jawabnya shollu alaih, katanya ada yang hilang sendalnya di luar ya. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Yang jawab cuma MC, yang lain gak jawab. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Allah terpaksa. Innahu huwas sami'ul basir. Allah dipaksain. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Allah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu insya Allahu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para asatidah, para hujat, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus Kepala Sekolah SDN Kelapa Gading Timur 03 ya, Ibu Hajah Nur Komari SPD ya, kita doakan beliau ya, mudah-mudahan sehat walafiat, amin ya robbal. Ya Allah lindungi Kepsek, ya Allah sehatkan Kepsek, ya Allah jagalah Kepsek, ya Allah sayangi Kepsek. Kali lagi, ya Allah lindungi Kepsek, ya Allah jagalah Kepsek, ya Allah jagalah Kepsek, ya Allah sayangi Kepsek ya. Mudah-mudahan sehat selalu Bu Haji. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Umi
Bu Mariati, bidang kesiswaan Ibu Umi Sundari, MPD, MSI atau MPD? Ya, kalau Pak Ustadz MPD, Master Pembaca Doa, ya. Ya, kalau Pak Ustadz MPD. Ya, baik, anak-anak, hari ini supaya acaranya lebih berkah, mari kita membaca burdah, ya, karangan Syekh Imam Al-Bushiri. Ya, Syekh Imam Al-Bushiri ini waktu ngarang burdah dalam keadaan stroke. Tahu stroke nggak? Ya, Pak Ustadz nanti bilang cok kali gacok gala gacok, kamu jawab cocok. Cok kali gacok gala gacok. Cok kali gacok gala gacok. Stroke itu penyakit yang ada di atasnya lagi namanya penyakitnya sekontainer, ya. Di bawahnya sekontainer namanya stroke. Orang yang rajin sholat duha, insya Allah dibebaskan dari penyakit stroke. Amin ya robbal alamin. Nah, Syekh Imam Al-Bushiri ngarang kitab burda amin tadakuridi ronim bidi sarami stroke. Begitu selesai ngarang, sehat walafiat. Mudah-mudahan kita sehat semua. Mari kita baca namanya sholawat burdah. Maulaya sholli wa salim daiman abada ala habibikal khairil kullihimi. Semuanya ya Rabbi bil balik maqam ya khairamai ya mamal afuna sahatuhu sayan wa fauqa mutunil ainukir rusumi ya Rabbi bil sidana wa man huwal ayatul kubra li mu'tabirin wa man huwa ni'matul uzma li muhtanimi ya Rabbi saraita min haramin lailan ila haramin kama sarol badru fi dajiminad zulami ya Rabbi bil sidana waghfir lana Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kepiting di dalam kerang, pasang kuping biar terang. Yang dengerin nanti Pak Ustadz ceramah selalu dapat uang. Ya Pak Ustadz, alhamdulillah bawa duit 3 juta, ya. Ya, masih banyak di rumah, masih ada yang dijemurin, dipotongin masih ada. Ya, nanti Pak Ustadz bagi-bagi yang mau dengerin ceramah, insya Allah dapat duit. Amin ya robbal. Hari ini ya temanya membangun etika dan empati generasi muslim berkarakter melalui hikmah Isra Mi'raj. Inti dari Isra Mi'raj yaitu menghasilkan sholat 5 waktu. Ya, di antaranya ada ayat inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti kalau kita sholat 5 waktu, etikanya cakep, etikanya bagus, yang penting sholatnya benar. Ya, empati Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil naik buraq, dari namanya Isra, dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 ke Sidratul Muntaha sampai ke Mustawa ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada 3 fase kata Dr. Hasan Baharun. Fase pertama disebut Isra, dari Masjidil Haram di kota Mekah sampai Masjidil Aqsa di kota Palestina.
Fase kedua dari Palestina naik ke atas, ya, naik ke Sidratul Muntaha. Ada berapa langit? 7. Langit pertama ketemu Nabi Adam, langit kedua ketemu Nabi Isa dan Yahya, langit ketiga ketemu Nabi Yusuf, langit keempat ketemu Nabi Idris, langit keenam ketemu Nabi Musa, ya. Tadi Nabi Harun, langit kelima ketemu Nabi Harun, langit keenam ketemu Nabi Musa, langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang naik Nabi Muhammad ketemu Nabi Muhammad, yang naik Nabi Muhammad ketemu Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Kenapa perintah sholat kok ditawar-tawar, bukan ke Nabi Ibrahim, malah ke Nabi Musa di langit ke-6? Karena Nabi Musa orangnya tegas. Nabi Musa mengalami di Bani Israel, orangnya susah-susah nih modelnya, ya. Makanya suruh ditawar dari 50 rakaat jadi 50 waktu, 50 kali jadi 5 waktu, 17 rakaat. Cok kali gacok gala gacok, cocok cok kali gacok gala gacok. Kalau ya kalian sholat 50 kali, insya Allah susah. Makanya cuma 5 kali, yaitu 5 waktu: subuh, zuhur, asar. Subuh berapa? Zuhur, asar 4, maghrib, isya. Pinter-pinter guru agamanya siapa dulu? Ustadz Hamdan sama Ustadz Saprudin, mudah-mudahan sehat semua beliau, ya. Sholat 5 waktu tahu. Pak Ustadz tanya, kenapa jumlahnya 17 rakaat? Ya, dari sononya Pak Ustadz, karena ditambahin 2 tambah 3 tambah 4 tambah 4 jadi 17, ya. Ada namanya Kiai Haji Abdul Mukhtar, ya, pimpinan Pondok Pesantren An-Nizam di daerah Bogor, punya kitab namanya Minhatul Mu'in wal Mubin. Apa kata beliau? Kenapa sholat 17 rakaat? Karena manusia sehari semalam terjaga sebanyak 17 jam. Cok kali gacok gala gacok. Sekarang dihitung 17 jam kamu terbangun dari kapan sampai kapan? Yuk hitung bersama-sama Pak Ustadz. Pertama katanya finnahar, di siang hari, mulai dari pagi jam 6 sampai jam 6 maghrib. Berapa jam? 12. Ntar kuisnya berapa jam? 12. Tadi 17. Yang 3 jam setelah maghrib. Maghrib jam berapa? Jam 6-an lah, jam 7 kamu bukan sholat maghrib, ya, sholat isya tuh. Berarti udah tambah 3 berapa? 15, pinter. 2 jam sebelum subuh. 2 jam sebelum, kira-kira jam berapa kita bangun? Kira-kira jam 3. Jam 3. Selama 17 jam manusia pada umumnya terjaga. Apa kata beliau? 17 jam sama dengan 17 rakaat jabron sebagai penambal dosa. Kalau kita sholat 17 rakaat, berarti kita sama saja tidak punya sehari nggak punya dosa, ya. Pak Guru, Pak Ustadz tanya nih, sholat paling lama berapa menit? 5 menit. Sekarang 5 menit. Sehari semalam berapa waktu? 5 kali 5 berapa? 25. Berarti sholat sehari semalam cuma 25 menit. Kamu tidur, hitung saja, tidurnya jam 9, bangunnya jam 4. Berapa jam? 8 jam.
Banyakan mana tidur sama sholatnya? Tidur. Sholat kalau dihitung-hitung 25 menit. Kalau umur kamu 60, kalau 60 nih, paling kamu sholat cuma setahun. Sekarang tidur kamu, tidur 8 kali 60 tahun. Dari lahir hitung aja langsung sholat, gak nunggu balik. Ya, berarti 8. Ya, kamu tadi kalau sholat 25 menit umur 60 tahun, berarti kamu cuma setahun sholat. Sekarang tidur 8 jam kali 60. Ada yang hitung tuh. Kira-kira berapa tahun? 480 berapa tahun? Hah? Lagi dihitung sama dia. Ya, sehari 8 jam. Ya, kita sholat sampai umur 60 tahun. Pak Ustadz udah dihitung di rumah pakai AI, ya. 20 tahun kita tidur. Banyakan tidur apa banyakan sholat? Kalau orang dulu Bahamid Pasuruan sehari semalam tidurnya cuma 2 jam. Pak Guru punya guru Ki As'ad Samsul Arifin Situbondo Jawa Timur, ya, jarang tidur. Dia nggak punya kasur, pakainya apa tuh? Balek, ya, balek. Bu Haji pakai balek sengaja biar digigitin. Apa namanya tuh? Nah, kalau orang Jakarta bangsat namanya, ya. Kalau tinggi, ya. Orang Jawa apa namanya? Tinggi, ya, namanya tinggi. Biar dia ketika digigit, ya, biar digigit langsung bangun. Ya, kalau sekarang kamu, kalau dulu mereka sedikit makan, sedikit tidur. Kalau anak sekarang sedikit makan, sedikit tidur. Ya, kalau ulama dulu sedikit makan, sedikit tidur. Kalau kamu sedikit makan, sedikit tidur. Sama amalannya, cuma sedikit. Sama sedikit. Ya, cok kali gacok kalah gacok. Cok kali gacok kalah gacok. Nah, kamu jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Pak Ustadz tanya, nggak bisa berdiri boleh? Nggak bisa sholat berdiri boleh? Sholat dalam keadaan duduk. Duduknya duduk istirahat, duduk iftirash. Nggak bisa duduk boleh? Tidur, merem dong. Nggak bisa kamu posisi duduk, boleh posisi tidur miring. Pinter. Siapa namanya tadi? Maju. Ini kasih duit sama Pak Ustadz. Nah, tambahin sama Pak Ustadz. Kalau nggak bisa tidur miring, posisinya apa? Berdiri. Orang berdiri nggak bisa. Pak Ustadz di sini dah. Namanya siapa? Kenzi, kelas 4B. Siapa wali kelasnya? Bu Sri. Ini murid pinter nih. Nggak bisa berdiri, boleh posisi duduk. Nggak bisa duduk, tidur miring. Nggak bisa tidur miring, boleh tidur tengkurap. Mah gimana sholatnya? Baru Pak Ustadz ceramah ada sholat tengkurap, baru ini nih. Posisi nggak bisa celentang. Ayo pakai apa? Isyarat, bener nih. Siap-siap nih duit nih. Nggak bisa isyarat belum, ya. Dia nggak bisa isyarat ya. Mau mati udah. Ya, belum mati. Napasnya gitu. Kalau nggak bisa diapain nih? Diapain ini? Namanya sedang apa di Pak Ustadz nih? Diapain? Suruh ngapain? Sikin nih, Kenzi dah. Duduk sayang. 5 juta dari Pak Ustadz. Ya, nggak bisa dibisikin, baru disolatin. Udah mati. Ya, udah mati. Saking pentingnya sholat nih, ada namanya sholat lihurmatil waktu.
kamu dalam keadaan sakit, punya najis, ya, kamu lagi sholat udah nggak bisa bergerak apa-ngapain, boleh sholat, bahkan nggak pakai apa nama dulu tuh, wudhu dulu, nggak usah tayamum, langsung. Misalkan kamu zuhur lagi tadi, ya, lagi sakit, langsung sholat. Usolli fardhu dhuhri arba'a rakatin lihurmatil waqti lillahi. Nanti ketika sehat diganti namanya qadha, ya. Qadha. Kata Imam Al-Ghazali apa yang paling ringan di dunia ini? Iya, muridnya ada yang jawab kapas, ada yang jawab angin, ada yang dijawab dedaunan kering. Tapi yang paling ringan apa tadi? Bukan sholat, ada yang lebih tepat. Meninggal mati. Kalimat yang lengkap meninggalkan gara-gara setan gepeng alias handphone orang tinggalin sholat, gara-gara meeting orang tinggalin gara-gara hobi orang tinggalin gara-gara Mobile Legend orang tinggalin. Iya, sholat itu tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat, dia berarti mendirikan agama. Siapa yang mendirikan sholat berarti dia meruntuhkan agama. Jangan subuh ke siang, zuhur masih dijah, asar kerepot, maghrib kecapek, isya subuh lari maraton, zuhur pergi ke salon, asar main badminton, maghrib mainan hand, isya nonton sine, mati di semek, mati gak sholat, ya. Jangan subuh mimpi jadi miliarder, zuhur nyari iya, asar main bola sampai gemeter, maghrib dengar azan langsung isya tidur ngorok sampai iya, mati dikemplang malaikat sampai palanya iya. Ya, jangan ya. Cok kali gak cok, penting tuh sholat, ya. Nih hati-hati nih Pak Ustadz, di tempat saya Sunterjaya, kalau nggak dituntun anak-anak sholatnya bisa ngaco, ya. Harus dituntun, diajarin. Pak Ustadz sholat di musola, begitu lagi sholat di sebelah lagi sholat, Allahu Akbar, ya betul. Begitu ruku, Allahu Akbar, subhana rabbiyal azimi 3 kali, subhana rabbiyal azimi 3 kali katanya. Pak guru diemin. Begitu dia itidal benar, sami Allahu liman rabbana lakal hamdu mil'us wa mil'ul ardi wa mil'u ma. Begitu dia sujud, subhana rabbiyal a'la 3 kali, subhana rabbiyal a'la 3 kali. Pak guru tegur, kok bacanya gitu? Di bukunya tulisannya 3 kali. Di buku tulisannya 3 kali. Nih murid SDN Kelapa Gading Timur 03 top, hebat. Coba sujud, subhana rabbiyal hebat, ya. Di tempat Pak Ustadz ada Ustadz was-was. Sholat begini nih, Allah, di mic kedengeran. Sholatnya was-was, harusnya yang gantiin siapa? Mak. Jadi imam nggak boleh Allahu Akbar. Akhirnya Pak Ustadz penasaran, datang ke musola. Sebelah Pak Ustadz anak kecil nih, sholat dia, Allah.
Allah. Tuh, salah transfer ilmu. Dia takbir Allah, Allah, Allah. Nggak jadi lagi dia Allah. Pak Guru bilang hati-hati jadi imam. Imamnya was-was, santrinya ngikut. Imamnya was-was, makmumnya anak kecil nggak tahu menahu. Ya, ya. Cok kali gacok. Jangan mentang-mentang jadi kepala sekolah repot. Ya nggak mau sholat, jadi wakil kepala sekolah repot nggak mau sholat. Ya, jadi pimpinan repot nggak mau harus sholat. Tadi udah nggak bisa sampai dihormatil waktu. Repotnya jadi pimpinan, waktunya banyak urusan, apalagi kalau urus sekolahan, sholatnya ketahan-tahan. Sholatullah ala toha, sholatullah ala yasin. Repotnya jadi guru, mendidik siswa tak pernah jemu, tugas koreksi beribu-ribu, waktunya sholat keburu-buru. Sholatullah ala toha, sholatullah ala yasin. Repotnya jadi murid, uang jajan kadang sedikit, apalagi kalau lagi tugas sulit, sholatnya kejepit-jepit. Sholatullah ala toha, sholatullah ala yasin. Paling repot jadi ustad, tiap hari mikirin umat, hidupnya selalu taat, sholatnya pun tak pernah telat. Sholatullah salam ala toha, sholatullah ala yasin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Sholat jangan sampai keganggu handphone. Jangan sampai keganggu disebutnya setan gepeng kalau Pak Ustadz. Handphone sama dengan setan gepeng. Ya, ada kiai di Jawa Timur lagi sholat pas tahiyat, sebelahnya pegang handphone. Ya, handphonenya pakai nada dering. Dulu ku cinta padamu, dulu memang aku cinta. Itu lagi sholat, ya. Tangannya godek-godek. Kenapa? Orang lagi sholat pakai handphone, pas lagunya Roma Irama. Dulu aku cinta padamu, dulu aku memang cinta. Ya. Sebelahnya kiainya, ya. Sholatnya godek. Tangannya ikut gara-gara setan gara-gara jangan sampai deh. Ya, di Jawa Timur ada orang habis dikubur jam 10 siang. Ada Pak Tani pulang, di kuburan ada bunyi azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari tuh yang petani ketakutan. Pak Lurah, di kuburan ada yang azan. Ya, di kuburan ada yang azan. Pak Lurahnya ketakutan. Panggil Kapolres, panggil Danramil, panggil aparat desa, dipanggil. Ayo kita bongkar bareng-bareng. Apa bener mayatnya bisa azan? Begitu dibongkar nggak taunya apa? Handphonenya tukang gali kubur ketinggalan di dalam. Ya, handphonenya tukang gali kubur ketinggalan di dalam kuburan pas waktunya azan. Sangkain mayat lagi azan. Cok kali gacok kalah gacok. Cok kali gacok kalah gacok. Tadi tuh yang bisa nyebutin
langit ke-1 sampai langit ke-7. Pak Ustadz pegang 5 juta sini. Siapa nama nabi-nabinya? Siapa yang mau maju? Maju. Nama nabi kamu dari langit pertama sampai langit ke-7. Siapa nama nabi-nabinya? Pak Ustadz bantu. Ayo maju sayang, maju. Sini. Ayo. Wah. Kalau jadi siswa atau murid Kelapa Gading Timur harus quick respon. Saya Pak, gitu. Ayo. Maju. Ya, dicatat nanti tuh, boleh bawa catatan. Ayo. Siapa yang tahu? Maju. Boleh. Boleh berdua. Berdua sini. Ayo. Ya, berdua sayang. 1, kedua, ketiga, 4. Dah, berapa orang maju nggak apa-apa. Dah, 1, 2. Nih satu lagi yang pengen nih, maju sayang. Satu lagi, 3. Kasihan ntar sampai rumah ya. Ya, uang jajannya dikit ya kan. Sholatnya kejepit-jepit lagi kan. Maju ke sini. Maju. Nih, sini. Mau maju? Mau di depan aja sini. Ya, kamu ada 3 orang, maju ke sana hadapnya ke depan, pinter. Namanya siapa? Nindya. Kamu? Oh, namanya bagus-bagus terus. Rizka, orang yang punya rizki ya. Sayang, nabi yang pertama di langit pertama ketemu nabi siapa? Pakai mic dong. Adam. Langit kedua? Ada dua nabi di langit kedua. Enggak, bukan. Nabi yang bisa ngidupin orang mati. Nabi Isa, bener. Sama Yahya. Langit ketiga ketemu Nabi ya, Nabi yang ganteng. Nabi Yusuf. Langit keempat ketemu Nabi yang tinggalin di sorga gara-gara sendalnya ketinggalan. Ya, cucunya Nabi Adam, Nabi Idris. Ya, langit tadi yang keberapa? 5 ya. Langit ke-6 ketemu siapa? Langit ke-5 temannya Nabi Musa, Nabi Harun. Langit ke-6 Nabi Musa. Langit ke-7 Nabi Ibrahim. Nah, nih 10.000 bagi 3 dah. Nih ditambahin lagi nih sini. Nih biar bisa dibagi. Dah, foto dulu sama Pak Ustadz. Ntar masuk YouTube ya. Nama YouTube-nya Ustadz Mapuin Asunjai ya. Ayo. Pintar. Ya. Ayo sini deh. Kali sama Pak Ustadz dah. Kalau dikasih 10.000 baginya susah. Kasih 12 bagi dah. Ya, satu lagi. Ya. Cok kali gacok. Tadi Pak Ustadz cerita, kata Kiai Abdul Mukhtar di kitabnya Minhatul Mu'in wal Mubin, kita selama sehari semalam terjaga berapa jam? 17. Siapa yang bisa merinci? Ini ya 5 juta. Maju ke depan. Ya, kita sehari semalam terbangun 17 jam. Hitung waktu kapan sampai waktu kapan. Mulai maju berdua boleh. Ayo maju ya, biar tahu kenapa. Ayo ya, berdua sini. Nih, nggak usah khawatir. Pak Ustadz bawa duit 3 juta ceramah di sini ya. Yang sisanya ada di rumah belum diguntingin sama dijemurin ya. Santai aja. Maju ke sana. Ya, namanya siapa? Radit. Hah? Radit. Nama pasaran. Ini namanya siapa? Bagas. Nah, dia ke depan. Radit. Kita kata Kiai Haji Abdul Mukhtar sehari semalam terjaga berapa jam? 17. Pertama 12 jam saat kapan?
jam 6 pagi sampai jam 6 sore maghrib. Pinter nih, baru murid nih. Yang kedua 3 jam sebelum apa? Hah? Apa sih guys? Sebelum Setelah. Ya benar, setelah apa tadi? maghrib. Setelah maghrib. Berarti manusia biasanya tidur jam 9 ya. Kebanyakan tidur kan? 20 tahun tidur sepertiganya ya. 2 jam sebelum maghrib lagi. 2 jam sebelum. Hah? Pinter nih si Radit. Bismillahirrahmanirrahim, 10 juta. Nih. Nih lebih banyak kamu nih. Ya, alhamdulillah. Nah, udah. Ini buat nanti aja ya. Udah ya, cukup ya. Cukup. Oh. Pak Tani pergi ke sawah. Pak Tani pergi ke sawah. Pulang-pulang membawa ikan. Kalau Pak Ustadz punya salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.